Halo, jumpa lagi dengan Ita di podcast Basuara, Bakti Pesuara. Di podcast Basuara, kami mengajak Anda menyelami budaya timur Indonesia, berkenalan dengan figur yang inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang sedang dihadapi di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Bersama Bakti, mari memahami KTI dengan seksama. Saya Ita, di episode kali ini menghadirkan narasumber Kak Ahmad Junaidi. Beliau adalah seorang dosen pengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Mataram di Lombok. Beliau juga PhD candidate di Monash. Nah, selain aktif sebagai pengajar, Bang Junet, sapaan akrab beliau ini, juga adalah sebagai co-founder dari Yayasan Jaga Kastara Lombok. Nah, apa itu Jaga Kastara Lombok? Nanti lebih banyak lagi kita akan ngobrol bersama Bang Junet. Halo Bang Junet, terima kasih ya sudah hadir di podcast Basuara. Terima kasih banyak. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh perkenalkan diri dulu mengenai siapa Bang Junet, apa aktivitasnya dan latar belakangnya. Yap, saya Junet Ahmad Junaidi. Aktivitas saat ini saya adalah mahasiswa. Jadi sedang sibuk untuk menyelesaikan proses akhir di program PhD in Education di Monash University di Victoria di Australia. Dan mungkin Agustus sudah kelar, jadi sangat menunggu proses kelarnya. Kemudian selain itu saya juga adalah co-founder dan direktur atau ketua pembina gitu, dewan pembina di Yayasan Jaga Kastara atau Jaga Kastara Foundation di Lombok, dan juga sebagai konsultan pendidikan di sebuah konsultan pendidikan yang saya bangun sendiri, dan juga dosen di Universitas Mataram di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi ya kehidupannya di sekitar kelas, pendidikan, literasi, kegiatan pemuda, organisasi mahasiswa, sama kehidupan pantai mungkin di Lombok. Seperti itu. Bang Junet, saya penasaran, Jaga Kastara itu artinya apa sih? Ya, itu sebenarnya nama kampung kami di Kecamatan Praibardaya di Desa Ungge ya. Jadi Desa Ungge ini punya nama lama itu Jaga Kastara disebutnya gitu. Jadi itu artinya menjaga kekesatriaan gitu. Ya, jadi itu adalah kualitas yang kita anggap bagus, dan kemudian nama itu punya sisi historis. Jadi kita ambil Jaga Kastara Foundation, sehingga itu kita anggap sebagai ya manifestasi dari keinginan kita gitu. Nah, apa yang melatar belakangi Bang Junet dan teman-teman untuk mendirikan Jaga Kastara ini? Ya, pertama saya ingin mengatakan bahwa saya adalah seorang co-founder gitu. Jadi saya menganggap semua teman-teman saya pada saat kami mendirikan itu sebagai pendiri juga. Jadi banyak sekali waktu itu teman-teman yang kita mengajar bareng, dan kemudian saya punya ide untuk bagaimana kalau kita membuatnya dalam bentuk organisasi yang lebih rapi gitu. Karena sebelumnya ada proses mengajar juga di tempat lain, kami sangat terinspirasi dengan beberapa yayasan yang memang sudah lebih mapan ya di Lombok. Mereka mengajar anak-anak seusai sekolah gitu, dan kemudian kami ingin membangun hal yang sama di tahun yang pada saat itu sebenarnya belum banyak yang untuk komunitas ya. Artinya organisasi berbasis kerelawanan yang berada di level komunitas itu masih jarang. Tapi kemudian kami juga ngelihat kelompok-kelompok bermain saya gitu di kampus, teman-teman main saya ini punya energi-energi berlebih gitu. Dan kemudian daripada kita nongkrong aja misalnya di sana, ayo kita pergi main ke anak-anak di desa saya gitu. Dan kebetulan saya lahir dan besar di Desa Ungge itu, dan Yayasan Jaga Kastara berada di Desa Ungge, dan kemudian kita baru bergerak ke banyak daerah dengan berbagai jenis program. Mengapa terpikir untuk mendirikan sebuah organisasi dan berdasarkan kerelawanan sosial? Saya kira seperti organisasi-organisasi pada umumnya ya, JKF itu ingin bergerak bersama pemerintah sebenarnya. Saya selalu melihat pemerintah sebagai rekan gitu. Saya punya prinsip jangan menginjak kaki orang lain gitu. Artinya kalau misalnya itu udah ada yang ngurusin, kita ngurusin yang belum gitu kan. Kita nggak nginjak kaki orang gitu. Nah, jadi kita adalah
partner dari pemerintah. Pemerintah punya dana yang besar sekali untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan, tapi Indonesia tidak akan pernah bisa mengatasi semua masalah pendidikannya kalau misalnya kita tidak turun. Nah, itu satu. Dari sisi civic engagement atau keterlibatan masyarakat sipil dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan di sekitar kita. Nah, tapi ada sesuatu yang lain juga, di mana sebenarnya prinsip yang lain adalah kalau kita bukan solusinya, maka kita sendiri yang merupakan masalah gitu loh. Artinya diam dan tidak bergerak adalah bentuk dari sebuah kesalahan seperti itu. Jadi kita mau bergerak seperti ini ya supaya kita juga menambah tenaga, menambah energi untuk mengatasi masalah-masalah itu. Kalau pertanyaan kenapa kemudian kita bergerak di literasi, kenapa kemudian kita merasa perlu untuk membangun ini, hanya karena dengan misalnya JKF ngambil di bidang pendidikan secara umum ya, pendidikan, dan kemudian kita merambat ke yang lain karena kita tahu hubungan antara pendidikan dengan pemenuhan kebutuhan, pendidikan dengan kemungkinan mereka bisa untuk membuat kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan taraf ekonominya gitu ya. Nah, jadi apalagi NTB terus khususnya Lombok itu punya masalah-masalah literasi yang sangat mendasar gitu. Misalnya anak-anak kita tidak punya kecepatan membaca yang standar ya, misalnya per menit kita diharapkan untuk 45 sampai dengan 60 kata per menit, misalnya anak kita di kelas 2 harus sudah bisa baca. Tapi ternyata kita belum nyampe situ gitu loh. Bahkan sampai dengan setengahnya pun kita belum. Apalagi kalau kita mau mengejar speed membaca level internasional yang mana nasional aja kita belum nih. Ya biasalah kita udah tahulah kalau misalnya di kelompok-kelompok provinsi U70 saya nyebutnya. Jadi IPM-nya di bawah 70 semua gitu loh ya. Jadi kelompok provinsi seperti itu punya masalah yang sama lah tentang literasi, dan itu kita anggap sebagai sebuah tantangan yang juga motivasi gitu untuk kita membuat hal seperti ini untuk mengatasi masalah-masalah yang kita tahu nih, ini kalau bisa teratasi kita bisa berubah gitu loh ya, kita bisa berubah, kita bisa membantu orang-orang untuk mengatasi masalah-masalah mendasar dalam kehidupannya, dan kami percaya literasi dan pendidikan itu adalah kuncinya gitu. Di sisi lain, bentuk kerelawanan itu sendiri menurut saya sangat spesial. Nggak ada orang yang bisa memaksa kita untuk selalu bekerja di JKF gitu loh. Semua berangkat dari, oh saya pengen gabung nih gitu, dan kemudian saya ingin mengerjakan ini. Jadi kita udah bertahan sampai dengan 9 tahun, dan menurut saya sesuatu yang sifatnya kerelawanan, nggak ada gaji sama sekali, bisa bertahan 9 tahun, itu bisa menunjukkan bahwa kerelawanan itu bisa jadi satu bentuk alternatif yang juga tidak kalah bagusnya dengan sistem yayasan yang kemudian punya kontrak finansial di dalamnya gitu kayak. Jadi kita pengen liatin Indonesia Timur atau Indonesia Tengah gitu, itu bisa jadi semua daerah itu bisa jadi pulau relawan gitu loh. Jadi bisa jadi daerah yang penuh dengan kerelawanan gitu. Gitu sih Kak. Sip. Wow. Nah, sekarang beralih ke JKF-nya sendiri. Nah, JKF-nya sendiri itu aktivitasnya atau program-programnya apa saja, dan sasaran-sasarannya atau target dari program-programnya itu apa saja? Saya mulai langsung dari program yang kita punya ya. Saya nggak tahu satu program itu bisa nyasar banyak aspek soalnya gitu. Misalnya di bahasa Inggris, kita punya kelas bahasa Inggris yang tujuannya belajar bahasa Inggris adalah alat untuk mempelajari dunia gitu loh. Jadi 80% informasi di dunia itu dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya Indonesia tetap aja di peringkat 80 dalam English Proficiency Index, namanya indeks. Bahasa Inggrisnya sebuah negara itu ada indeksnya gitu. Indonesia itu masih di level yang sangat rendah gitu, peringkat 80 dari 112 kalau tidak salah. Nah, jadi kita mau bergerak di situ. Belajar bahasa Inggris adalah juga belajar literasi untuk anak-anak kecil juga. Walaupun misalnya kita tahu mereka tidak akan bisa menggunakan bahasa Inggris itu secara langsung, tapi studi-studi kita menunjukkan bahwa belajar bahasa itu juga meningkatkan
ke kesadaran terhadap huruf, kesadaran terhadap bunyi, kemudian ada rasa percaya diri yang naik karena kita mengetahui bahasa lain, kemudian mereka menjadi lebih open kepada tamu-tamu yang datang misalnya, karena Lombok mau tidak mau bahasa Inggrisnya harus lebih daripada tempat lain gitu, karena kita juga punya tantangan-tantangan di mana warga dunia itu datang ke kita gitu loh dengan pariwisata. Itu bahasa Inggris, Kak. Jadi kita punya kelas ada 3 kali seminggu, kadang juga kita punya 2 kali seminggu. Itu berbagai macam kelas lah. Ada anak sampai dengan 50 sampai dengan 100 yang belajar di kita gitu. Kemudian kita juga punya Jagger Charity Shop. Ya, nanti kita kasih fotonya. Jagger Charity Shop itu kita kumpulin baju-baju bekas dan kemudian kita jual. Dan jualnya itu ke mereka yang punya daya beli rendah. Nah, karena mereka tidak bisa beli baju baru di tempat yang toko misalnya, ya udah kita datengin nih. Ini baju, ini bersih, ini sehat dan murah gitu loh. Tapi walaupun itu murah, karena banyak yang beli, kita jadi dapat tuh uang, dan kemudian itu yang kita pakai untuk beasiswa gitu loh. Itu kita pakai untuk beasiswa anak-anak kuliah ataupun untuk beli sembako dan lain-lain. Kemudian kita juga mencoba untuk menguliahkan 5 orang ya. 5 orang yang sekarang udah di semester 3 atau 4. Itu di Lombok Equality Scholarship namanya, kita punya program. Dan juga kita punya kolaborasi literasi dengan komunitas lain. Kadang JKF diminta untuk membimbing pembangunan sebuah komunitas juga di tempat lain. Jadi kita sejak 2013 tuh lebih bangganya itu adalah ketika ada relawan kita yang dulu pernah di JKF, tapi kemudian dia bilang, "Bang, saya bikin nih di desa saya," gitu. Nah, jadi kita senangnya, bahagianya di situ gitu. Nah, jadi program-programnya sedikit, mungkin tidak banyak, tapi relawan-relawannya itu nyebar sana sini gitu loh. Jadi program itu yang kita anggap sebagai kolaborasi. Training juga, kadang-kadang juga kalau bencana kita nggak tahu kapan ya kayak ya. Terakhir gempa Lombok itu kita sampai gerak ke seluruh dunia gitu loh. Teman-teman JKF yang ada di mana-mana gitu, kita bisa datengin sampai dengan 500 juta untuk donasi dan lain-lain gitu, lumayan untuk membantu. Jadi JKF hantam semualah gitu kegiatannya gitu sana sini. Dalam menjalankan program-program maupun aktivitasnya ini, ada nggak tantangan-tantangannya? Kami melihat kadang relawan itu cukup, kadang relawan juga sangat tidak cukup gitu loh. Kita ingin melakukan sesuatu yang besar, tapi kemudian yang ready pada hari itu misalnya tidak cukup gitu. Ya artinya ketika kita punya kegiatan dan ada tantangan, relawan bisa aja tidak ada gitu loh. Kita bisa sepi kegiatan dan kita hanya sekarang banyak udah ada yang rutin nih, karena anak-anak kita yang dulu masih SMA sekarang udah lulus kuliah, mereka jadi dewan pengurus, jadi ada regenerasi. Jadi di sisi kerelawanan kita benar-benar mencoba untuk cukup dengan apa yang kita punya sekarang gitu. Ya, kita coba itu, tapi tetap aja itu tantangan. Yang kedua masalah dana, dan saya kira ini tidak perlu dielaborasi panjang. Selain itu kita pengen dukungan pemerintah sih. Misalnya kita mau bikin kayak di luar negeri kayak tak. Jadi sumbangan baju itu kalau di luar negeri itu ada kotak-kotaknya di sudut kota, di depan pom bensin. Jadi orang bisa taruh bajunya di situ dan aman gitu lah. Nah, di Indonesia atau di Lombok saya pengennya ada kotak-kotak kayak gitu juga, orang bisa taruh di situ, nanti kita yang jemput kemudian kita jual gitu loh. Itu yang belum kita punya, dan JKF sudah bikin kayak desain kotaknya gitu, tapi ya belum didukung oleh pemerintah untuk pembiayaan itu, karena kita juga butuh izin menempatkan kotak, itu juga butuh izin gitu sih. Jadi banyak banget tantangannya, tapi ya jalan aja dulu gitu. Menarik juga yang memberikan beasiswa. Apakah ada penentuan atau persyaratan dalam memutuskan untuk membiayai kuliah?
Kalau untuk yang kuliah itu kita tidak hanya untuk anak di JKF ya. Kita buat pengumuman, misalnya sekarang kita mau bantu biaya pendidikan untuk 5 orang gitu. Nah, kemarin kita dapat sekitar 170 pelamar. Syaratnya adalah dia harus punya potensi tapi memiliki tantangan dari sisi ekonomi. Kalau misalnya kita bilang beasiswa harus untuk yang paling pintar, saya kira itu tidak adil ya. Karena yang paling pintar kemudian dia mampu, sebenarnya itu nggak adil, nggak memeratakan apa yang menjadi tujuan kita gitu, yaitu pemerataan akses gitu loh yang menjadi tujuan kita. Nah, berbicara mengenai dampak selama kurang lebih 9 tahun berdirinya JKF ini, apa hal yang sangat substansi yang bisa teman-teman ataupun Bang Junet bisa? Saya bisa merasakan ada perubahan yang didapatkan oleh individu menjadi relawan gitu loh. Jadi perubahan-perubahan di situ ya kita menjadi orang lebih memahami apa yang terjadi di level grassroots, dan kemudian belum lagi manfaat yang tangible yang sifatnya, misalnya kalau udah menjadi relawan tuh kita bisa bikinin piagam kerelawanan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sehingga kita bisa jadikan itu rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa. Jadi relawan JKF yang udah kuliah ke luar negeri maupun program luar negeri itu ada sekitar 9 sampai 10 orang. Itu semuanya dapat surat rekomendasi dari JKF. Yang artinya sebenarnya mereka udah hebat, tapi JKF memberikan rekomendasi itu sehingga poinnya naik mungkin ya gitu. Kita nggak bilang bahwa JKF yang membuat mereka berangkat, tapi faktornya ada di situ JKF. Yang kedua, manfaat kita ke masyarakat. Baik dari sisi literasi, ada anak yang tiba-tiba di sekolahnya dikomentarin gitu, bahasa Inggrisnya bagus banget gitu. Oh, belajarnya di JKF gitu. Yep. Nah, untuk berbicara mengenai mimpi, apa mimpi yang ingin diwujudkan oleh Bang Junet bersama teman-teman di JKF? Untuk saat ini sebenarnya yang dekat-dekat dulu ya. 5 anak yang kita kuliahin itu bisa dapat beasiswa dari kampusnya, itu sangat syukur. Dan ya mimpinya itu 5 orang ini bisa selesai sarjana, dan kemudian dengan itu dia kemudian bisa meningkatkan ke penghidupan keluarganya gitu, atau keluarga-keluarga mereka yang dekat. Yang lain adalah kita pengen bikin institut gitu pembelajaran bahasa Inggris yang menjadi pusat kajian pengajaran bahasa Inggrisnya yang berbasis komunitas dan berbasis kerelawanan. Jadi sehingga orang-orang yang datang mungkin ke Lombok itu bisa main ke situ, dan kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris, gimana sih ngajar bahasa Inggris di level komunitas gitu loh. Nah, kita pengen tuh JKF tuh jadi pusatnya gitu loh. Kemudian kita pengen pemerintah Kota Mataram menerima kotak-kotak amal kita gitu, kotak-kotak pakaian itu tersebar di mall, tersebar di pasar ini misalnya gitu, ada gitu, ibu-ibu bisa naruh sumbangannya di situ, di sekolah-sekolah kita pengen gitu. Nah, jadi itu tujuannya mungkin di Kota Mataram dulu dan kabupaten lain mungkin dalam waktu 3 tahun gitu kan. Kemudian PAUD kita juga pengen lengkap lah gitu, program-program literasinya dan juga alat-alat bermainnya anak-anak gitu kan. Dan terakhir mungkin lebih ke bisa enggak kita jadi rujukan ataupun motivasi bagi desa lain untuk membangun JKF-nya sendiri gitu loh. Dengan kalau kita bisa amplifikasi dampak kita sejauh itu, kita udah wow banget gitu. Walaupun sekarang misalnya relawan-relawan kita dulu rata-rata pada bikin sendiri tuh gitu di tempatnya masing-masing gitu. Keren. Ini terakhir ini Bang Junet, apa pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda di luar sana yang sekarang ini sedang mendengarkan podcast dan menyaksikan YouTube di Bakti Foundation? Pertama, coba suruh adiknya baca, atau ponakannya atau anaknya. Kalau misalnya dia belum bisa membaca
kelas 2 misalnya, kalau misalnya dia belum bisa membaca 45 kata per menit, ajarin yang benar. Maksud saya adalah secara umum ini ya gitu. Pedulikan dulu literasi dasar anak-anak kita gitu. Ini pesan yang langsung bisa dilakukan sekarang ya. Tapi secara umum intinya adalah terserah deh motivasi untuk membantu orang itu apa gitu. Tapi apapun itu lakukan gitu. Lakukan dengan baik dan ukur dampaknya, karena mengetahui dampak yang baik itu kemudian akan membuat kita menjadi lebih bersemangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial kerelawanan. Dan yang terakhir, menjadi relawan terutama di bidang pendidikan dan literasi itu bisa membahagiakan kita. Dan saya selalu mengungkap ini di akhir karena JKF punya slogan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. Itu tujuan pendidikan yang sejati, dan itu kata-kata dari Tan Malaka, salah satu tokoh yang kita anggap sebagai inspirator kita. Terima kasih. Wow, keren banget. Semoga apa yang menjadi mimpi, apa yang menjadi harapan Bang Junet dengan teman-teman di CKF bisa terwujud. Bang Junet, terima kasih banyak ya atas waktunya, atas berbagai banyak insight-nya, atas berbagai banyak informasi yang menginspirasi, khususnya tentang kesukarelawanan itu yang tidak terbatas sama ruang dan waktu, khususnya ke adik-adik kita sebagai generasi penerus bangsa. Terima kasih banyak Bang Junet ya. Pendengar podcast Basuara dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan kami bersama Bang Junet dari Yayasan Jaga Kestare Lombok. Anda juga dapat mendengarkan podcast ini melalui Spotify dan Apple Podcast. Kunjungi media sosial Bakti untuk mengetahui berbagai informasi dan inspirasi tentang pembangunan di kawasan timur Indonesia. Di Facebook Yayasan Bakti, Instagram dan Twitter @infobakti. Khusus bagi teman-teman tuli, Anda juga dapat mengikuti perbincangan syarat pengetahuan dan inspirasi dari podcast Basuara di kanal YouTube Bakti Foundation. Saya Ita, pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak podcast Basuara dan sampai bertemu di podcast Basuara berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.